Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini nanti kita akan membahas tentang niat dan juga tata cara dari sholat fardu itu sendiri. Yang kita tahu sholat fardu itu dibagi menjadi 5, yaitu subuh, duhur, asyar, maghrib dan juga isya. Yang dimana 5 ini terbagi menjadi 5 waktu. Kalau subuh itu biasanya dilakukan pada pukul 4 sampai 5.30 atau ditandai dengan munculnya fajar syafaq. Nah, fajar syafaq ini maksudnya adalah cahaya putih yang melintang dari ufuk timur sebelum matahari terbit. Yang kedua adalah sholat subuh ini dilakukan 2 rakaat. Yang kedua adalah sholat duhur. Sholat duhur itu biasanya dilakukan pada pukul 11.30 sampai waktu menjelang asyar. Ini dilakukan 4 rakaat. Yang ketiga adalah sholat asyar. Sholat asyar itu dilakukan biasanya dilakukan pada pukul 15.00 sampai waktu menjelang maghrib. Kalau menurut para ulama itu waktu asyar itu bisa dilakukan ketika bayangan dari benda itu melebihi ukuran dari benda itu sendiri. Itu sudah bisa dilakukan sholat asyar. Yang keempat adalah sholat maghrib. Sholat maghrib ini dilakukan biasanya pada pukul 18.00 sampai waktu menjelang isya. Ini dilakukan 3 rakaat. Kalau yang asyar tadi 4 rakaat ya guys ya. Nah, ini ditandai ketika matahari terbenam. Itu sudah bisa dilakukan sholat maghrib. Yang terakhir adalah sholat isya. Sholat isya ini dilakukan biasanya pada pukul 19.30 bukan 19.00 atau jam 7 malam. Ini dilakukan sampai ini bisa dilakukan pada pukul 7 malam sampai sebelum matahari terbit. Seperti itu dilakukan sebanyak 4 rakaat untuk sholat isya. Nah, untuk niatnya itu berbeda-beda dari setiap sholat fardu. Yang pertama, sholat subuh, bismillahirrahmanirrahim, usolli fardul subhi raka'ataini mustaqbil qiblati ada lillahi ta'ala. Kalau pakai makmuman lillahi ta'ala, kalau pakai imam lillahi ta'ala. Itu berlaku dari 5 fardu ini. Yang sholat asyar itu niatnya adalah usolli fardul sholat duhur ya. Sholat fardu duhur niatnya adalah usolli fardul duhri mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang ketiga sholat asyar sama, yang membedakan adalah duhurnya diganti asyri. Yang ketiga sholat maghrib niatnya adalah usolli fardul maghribi arba'a usolli fardul maghribi salasa raka'atin mustaqbil qiblati ada lillahi ta'ala. Mohon maaf, seperti itu kalau pakai makmuman. Kalau pakai imaman lillahi ta'ala. Yang terakhir adalah sholat isya, usolli fardul isya'i mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala. Seperti itu. Kenapa yang di maghrib itu adalah tambahi salasa raka'atin lillahi ta'ala? Karena ini 3 rakaat. Yang ketiga itu ada yang kalau sholat subuh itu kenapa pakai rakaat ini lillahi ta'ala? Karena pakai 2 rakaat. Seperti itu. Untuk tata caranya mungkin saya memberikan contoh untuk sholat subuh karena ada perbedaannya, yang dimana sholat subuh ini nanti ditambahi untuk rakaat yang kedua itu ditambahi dengan adanya doa qunut. Seperti itu. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardhu subhi raka'ataini Allahu akbar. Kabir alhamdulillah katsiran wa rahmatullahi wa barakatuh. Wajhi alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa muslimiin nasratan wa syukran wa alamin la syarika lahu wa ala muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhanallah
سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد من المشهد من شيء بعد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي العظيم الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجعلني وفاني وسبحانه وتعالى وفيني وفاني الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد لله وشهد من شيء بعد اللهم اهدني من هديك وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك فانه لا يذل من وليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم الله اكبر واغفر لي وارحمني واجبني وفاني وسبحانه وتعالى وفيني وفاني الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم الله أكبر التحيات المباركات الصلوات البدر السلام عليك وعلى عبادك الصالحين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عبادك الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد أن محمدا كما صليت على إبراهيم وأشهد أن إبراهيم وعلى سيدنا محمد وأشهد أن محمدا كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين حميدا مجيدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin seperti itu. Untuk tata caranya, mohon maaf tidak kedengaran ya guys, jadi volumenya dibesarkan karena di sini mini suara seperti itu. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Jadi untuk perbedaannya di sholat duhur, asyar, maghrib dan isya itu hampir sama semuanya dengan tata caranya dari sholat subuh itu sendiri. Yang membedakannya adalah untuk sholat duhur, asyar, maghrib dan isya itu tidak menggunakan doa qunut, dan perbedaannya adalah rokaatnya berbeda-beda. Dari sholat duhur itu 4 rokaat, asyar itu sama 4 rokaat, untuk maghrib itu berbeda yaitu 3 rokaat saja, dan yang terakhir dalam sholat isya itu dilakukan sebanyak 4 rakaat. Mungkin itu untuk kurang lebihnya sama dari takbiratul ihram, Al-Fatihah, sholat sunnah, terus ruku sama juga bacaannya, terus juga i'tidal dan sebagainya semuanya aja. Terus doa iftiros duduk di antara dua sujud, iftiros sama saja. Tahiyat awal, kalau subuh nggak ada tahiyat awal, langsung tahiyat akhir. Kalau di duhur, asar, maghrib dan juga isya itu ada tahiyat awal dan juga tahiyat akhir, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini nanti kita akan berfokus untuk belajar tentang niat dan tata cara dari sholat duha. Nah, untuk niat dari sholat duha itu seperti ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatan ad-duha raka'ataini lillahi ta'ala. Nah, kenapa memakai usolli sunatan? Karena sholat duha itu merupakan sholat sunnah. Tetapi sholat duha merupakan sholat sunnah yang dianjurkan atau sholat sunnah yang muakkad. Kenapa? Karena Rasulullah itu sering melaksanakan sholat duha itu sendiri. Sama dengan sholat tahajud termasuk dalam sholat sunnah yang muakkad karena sering dilaksanakan oleh Rasulullah SAW di malam hari. Nah, untuk tata cara dari sholat duha itu sendiri itu hampir sama dari yang saya jelaskan atau yang saya praktekkan di video sebelumnya, yaitu sholat fardu. Itu hampir sama, baik dari takbiratul ihramnya, baik dari rukuknya, i'tidalnya, duduk iftirasnya, tahiyat akhir dan sebagainya. Yang membedakannya ada beberapa kriteria teman-teman. Yang pertama tentunya adalah niatnya. Niatnya berbeda dari sholat subuh. Yang saya berpatokannya di sholat subuh karena di video sebelumnya itu saya memberikan contoh atau praktek dari sholat subuh seperti itu. Nah, yang pertama adalah niatnya, itu berbeda dengan sholat subuh karena sholatnya juga berbeda. Ini adalah sholat sunnah, sholat duha itu sholat sunnah. Kalau sholat
subuh itu sholat fardu, otomatis juga berbeda. Yang kedua adalah ini kita berpatokan di sholat subuh ya, itu tidak menggunakan doa kunut. Karena di sholat subuh kita saya tadi juga menjelaskan menggunakan doa kunut. Kalau di sholat duha itu tidak menggunakan doa kunut. Nah, yang ketiga, untuk sholat subuh itu pasti tidak bisa ditoleransi itu 2 rakaat. Itu sudah pasti dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Jadi tidak ada maksimal ataupun minimalnya dari sholat subuh itu sendiri. Kalau di sholat duha, teman-teman bisa melaksanakan sebanyak 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, ataupun 12 rakaat. Tergantung dari teman-teman itu mau melaksanakan berapa rakaat untuk sholat duha teman-teman sendiri. Yang jelas untuk minimalnya adalah 2 rakaat, yang maksimalnya itu sekitar 12 rakaat. Tetapi teman-teman juga tidak bisa melaksanakan sholat duha sebanyak 3 rakaat, itu tidak bisa, karena ya sudah ditentukan bahwasanya 2, 4, 8 dan juga 12 rakaat. Nah, yang terakhir yang membedakannya itu mungkin tidak ada yang berbeda, tapi di dalam sholat sunnah duha itu teman-teman bisa menggunakan dianjurkan untuk menggunakan surat ad-duha dan asyam. Itu bisa dilaksanakan, itu dianjurkan untuk teman-teman melaksanakan sholat duha menggunakan surat itu. Tetapi teman-teman juga bisa menggunakan surat-surat pendek atau panjang yang ada di dalam Al-Quran yang lainnya, seperti mungkin surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat surat lainnya dan sebagainya, mungkin surat At-Takasur juga bisa, mungkin seperti itu. Terserah, Al-Fil juga bisa, Al-Insyirah juga bisa, terserah dari teman-teman menggunakan surat apa. Tapi mungkin dianjurkan menggunakan surat Asyam dan juga surat Ad-Duha, seperti itu. Nah, waktu dari sholat duha itu sendiri itu dilaksanakan, itu menurut para ulama mengatakan bahwasannya dilaksanakan ketika matahari terbit seukuran tongkat tombak. Dan juga ada juga ulama yang mengatakan sholat duha itu bisa dilaksanakan ketika matahari terbit lalu ditunggu atau diberikan jeda waktu sekitar 15 menit. Nah, setelah 15 menit itu usai, teman-teman bisa melaksanakan sholat duha. Yang biasanya sholat duha itu dilaksanakan ketika jam 7 pagi. Nah, kapan batasan dari sholat duha itu sendiri? Batasan dari sholat duha itu menurut para ulama 30 menit sebelum sholat duhur. Jadi sebelum sholat duhur itu 30 menit. Nah, itu batasan waktu dari sholat duha. Tetapi ada ulama yang mengatakan batasan dari sholat duha itu ketika matahari condong tergelincir ke arah barat, seperti itu. Yang biasanya batasan dari sholat duha itu pada pukul 11 siang, mungkin seperti itu. Nah, untuk fadilah-fadilahnya itu sangat banyak teman-teman bari ya ketika kita melaksanakan sholat duha. Baik itu kita melaksanakan 2 rakaat, 8 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, atau 12 rakaat. Kita cukup melaksanakan 2 rakaat, itu fadilahnya juga sangatlah banyak. Yang pertama tentunya adalah menjadi cadangan pahala kita ketika di yaumul hisab nanti. Yang kedua adalah sebagai memudahkan kebutuhan kita, dimudahkan kebutuhan kita. Yang ketiga, dibangunkan istana di surga nanti. Sungguh istimewa dibangunkan istana di surga nanti bagi ahli-ahli sholat duha. Dan yang keempat, sebagai sedekah kita, seperti itu. Sangat banyak sekali fadilah dari sholat duha itu sendiri. Mungkin tidak cukup untuk saya membahaskan di video ini karena sangat banyak fadilah-fadilah dari sholat duha itu sendiri. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Oke, untuk video selanjutnya ini kita akan membahas tentang tata cara niat dari sholat tahajud. Nah, langsung saja untuk niatnya. Niat dari sholat tahajud ini adalah Bismillahirrahmanirrahim, usolli sunatan tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Dan untuk tata caranya teman-teman itu sama dengan sholat duha. Yang membedakan di sholat tahajud ini tidak ada ketentuan surat apa yang dianjurkan dalam sholat tahajud. Jadi terserah teman-teman mau menggunakan surat pendek atau panjang yang ada di dalam Al-Quran itu
apa terserah, baik itu menggunakan al-fil, al-bayyinah, at-takasur, mungkin al-baqarah, mungkin nggak tahu ya, terserah teman-teman semuanya. Dan untuk jumlah rakaat dari sholat tahajud ini tidak ada batasan teman-teman. Jadi tidak ada batasan teman-teman itu mau berapa rakaat, baik itu 20 rakaat atau sebagai terserah terserah teman-teman mau berapa rakaat terserah. Yang jelas untuk tahajud itu tidak ada batasan rakaat dalam pelaksanaannya. Nah, untuk waktu dari sholat tahajud itu sendiri, ini telah tahajud ini sebelum masuk ke dalam waktu dari pelaksanaan sholat tahajud. Pengertian dari sholat tahajud itu sendiri adalah sholat sunnah yang dilakukan setelah bangun tidur di malam hari. Jadi pada dasarnya sholat tahajud ini bisa dilakukan setelah kita bangun tidur pada malam hari. Dan keutamaan dari waktu sholat tahajud ini adalah di waktu sepertiga malam, yaitu sekitar jam 1 malam sampai waktu menjelang waktu subuh, seperti itu. Banyak sekali fadilah-fadilah yang didapatkan ketika kita melaksanakan sholat tahajud, baik itu meningkatkan derajat kita, mendapatkan pahala tentunya, menghapuskan dosa-dosa, dan mengabulkan segala hajat-hajat kita yang ingin kita gapai dan sebagainya. Nah, mungkin cukup itu yang bisa disampaikan. Nah, setelah kita melaksanakan sholat tahajud, setelah kita melaksanakan sholat tahajud teman-teman, itu ada doa sholat tahajud, doa setelah sholat tahajud. Nah, itu nanti juga saya akan jelaskan di video setelah ini, atau mungkin di video kapan nanti akan saya jelaskan perihal doa setelah sholat tahajud plus doa setelah sholat duha. Yang saya jelaskan tadi belum tentang doa setelah sholat duha, jadi mungkin akan saya state atau mungkin video lainnya perihal tentang doa setelah sholat duha dan sholat tahajud setelah sholat tahajud, karena estimasi waktu yang nanti tak punya panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.